itu adalah 460.000 ya, sehingga nilai atau anggaran penggunaan materialnya adalah 3.815.000. Oke ya, jadi Anda masih ingat ya, jadi angka itu dari sini ya, jadi 460 ini berasal dari sini. Ya kan, pekerjaan awalnya dari sebelumnya ini ya kan, ya ini di data sebelumnya. Nah, ini dari sini. Oke, silakan dicatat ya. Dengan mencatat harapan saya Anda juga memahami ya bagaimana mengerjakan soal nanti kalau anggaran penggunaan material ya. Jadi anggaran pembeliannya sekian, tambah nilai pekerjaan awalnya ya 190 menurut FIFO, kemudian nanti pekerjaan akhirnya 460.000 ya, dikurangkan dari anggaran pembelian material plus pekerjaan awal, kemudian pekerjaan akhir, maka anggaran penggunaan materialnya adalah 3.815. Oke, silakan dicatat. Jadi penggunaan metode yang berbeda akan mempengaruhi anggaran penggunaan material ya. Metode persiapan FIFO, mungkin LIFO, nanti average akan mempengaruhi nilai ya, anggaran penggunaan materialnya. Tentu Anda masih ingat di akuntansi dulu ya, metode persiapan yang dipakai yang mana akan berpengaruh pada laba yang diperoleh ya. Oke, sudah? Sudah, Pak. Ya, jadi tolong dicatat. Oke, untuk yang metode LIFO, ya, jadi pembelian sama, pekerjaan awalnya ini, kemudian nanti pekerjaan akhirnya berarti pasien pesawat, berarti pekerjaan awalnya adalah, pekerjaan akhirnya berarti yang pembelian di awal ya, contoh di sini sebentar, nih, nah ini, ya kan, yang contoh kemarin, nah, datanya dari sini, ini yang sini. Ya kan, jadi yang LIFO dan akhirnya sekian, sehingga kemudian penggunaan materialnya adalah 3.885.000.
Oke, sudah? Sudah, Pak. Kemudian untuk metode yang berikutnya yaitu average ya, rata-rata. Ini ya. Jadi anggaran pembeliannya sekian, kemudian nilai perjalanan awal sekian, nilai average tadi 420 ya. Yang dikurangkan menjadi 3855. Ini coba lihat di sini. Nah, ini kan. Jadi yang kita catat terakhir kemarin. Jadi nilai perjalanan akhirnya 420.
Oke, sudah ya. Sudah? Sudah, Pak. Kita lanjutkan ya. Oke. Kita tambah datanya ya. Jadi misalnya begini. Contoh sebelumnya ya. Jadi anggaran persediaan material itu tergantung jumlah persediaan awal ya. Misalnya jumlah persediaan awalnya 200 kg, persediaan akhirnya 400 kg, kemudian anggaran pembelian material ya seperti contoh sebelumnya. Pembelian material tahun 2020 sejumlah 3.800 kg. Yang dibeli 4 kali setahun, yang siap triwulannya pembeliannya 950 ya. Nah, minggu kemarin sudah kita bahas. Anggaran kebutuhan material pada tahun 2020 3.600. Sedangkan kebutuhan triwulan nanti kita lihat contohnya. Jadi tolong ditulis dulu ya. Jumlah persediaan awalnya 200, persediaan akhirnya 400. Kemudian kalau pembelian material 3.800 dibeli dalam masa 4 kali, nah nanti kita akan lihat berapa kebutuhan anggaran materialnya untuk tiap triwulan.
Sudah? Sudah, Pak. Iya, kita masuk ke berikutnya. Nah, anggaran kebutuhan material ya. Kemarin kita ingat lagi bahwa ketika kebijakan produksinya konstan ya, maka persediaannya kemarin sama ya, 900-an. Kemudian kalau bergelombang ini jadi 1.400, ini triwulan ya. Triwulan 1, 2, 3, 4 sama untuk kebijakan produksi konstan ya. Sementara untuk apa yang bergelombang berubah-ubah ya, 1.140 triwulan 1, 720 triwulan 2, 960 triwulan 3 dan 4 triwulan 4 780 ya. Totalnya sama kebutuhannya itu 3.600. Yang untuk moderat apa? Triwulan 1 1.050, triwulan 2 1.050, triwulan 3 dan 4 750. Totalnya 3.600. Nah, ini anggaran kebutuhan material sesuai dengan kebijakan produksinya. Oke, silakan ditulis dulu.
Oke, sudah? Bapak. Sudah. Sekarang kita lihat besarnya anggaran persediaan material ya setiap triwulan. Jadi besarnya anggaran persediaan material setiap triwulan sebagai berikut ya. Kalau kemarin kita dengan kebijakan produksi konstan, maka anggaran persediaan materialnya begini. Jadi kan tadi kan persediaan awalnya kan 200 ya. Di data tadi persediaan awalnya ini kan 200 nih. Nah, ini loh. Ya kan? Maka nah ini dan awal 200, kemudian pembelian kan konstan tadi yang 3.800 selama 4 triwulan pembeliannya sama ya. Jadi persediaan awal dijumlahkan dengan pembelian ya ketemu sekian kan. Jadi total persediaannya kan sekian. Nah, kebutuhan konstan tadi kebutuhan per bulan per triwulannya adalah 900. Maka 1.150 dikurangi 900 ketemu 250. Nah, 250 persediaan akhir di triwulan pertama itu bisa ditarik ke sini menjadi persediaan awal triwulan kedua. Ya, demikian juga persediaan awal triwulan kedua dijumlah dengan pembeliannya ya, ketemu sekian. Nanti persediaan total persediaan ya dari persediaan awal dan pembelian sekian. Kemudian kebutuhan ya, penggunaan selama triwulan kedua ini 900. Sisanya berapa? 300. Nah, persediaan akhir 300 sama dengan persediaan awal triwulan ketiga. Ya kan? Kemudian ini dijumlahkan lagi dengan pembelian yang 1950 ya. Nah, di jumlah ketemunya sekian. Nah, nanti penggunaannya berapa? Karena konstan tadi 900 ya bahan bakunya. Sehingga 1.250 dikurangi 900 350. Nah, 350 persediaan akhir triwulan ketiga sama dengan persediaan awal triwulan keempat. Ditambah pembeliannya 950 menjadi 1.300 ya. 1.300 dikurangi kebutuhan 400, kebutuhannya 900, maka persediaannya menjadi 400 ya, sesuai dengan ini kan. Nah, ini. Oke, silakan dicatat.
Oke, jadi tahu ya angka-angkanya ya. Jadi persediaan akhir di sini menjadi persediaan awal. Persediaan akhir di sini menjadi persediaan awal triwulan berikutnya. Persediaan akhir di sini menjadi persediaan awal di triwulan berikutnya. Oke, sudah? Sudah, Pak. Jelas ya, nggak ada yang Oke, selanjutnya kalau metodenya bergelombang ya, kita lihat. Jadi pesanan anggaran persediaan material untuk bergelombang. Nah, misalnya persediaan kalau bergelombang kan nanti ini ya, apa namanya ini kebutuhannya kan sesuai dengan produksinya ya. Jadi persediaan sesuai dengan produksinya. Jadi persediaan awalnya tadi sudah diketahui 200, kita pembeliannya sama untuk tiap triwulan ya, 950 karena pembeliannya 3.800. Ini dijumlah, maka total persediaannya ya menjadi 1.150. Kebutuhan untuk produksinya 1.140, maka sisanya 10 ya. 10 persediaan akhir triwulan pertama sama dengan persediaan awal triwulan kedua. Ditambah pembelian ya 950 menjadi persediaannya menjadi 9.960. Kemudian kebutuhan produksinya ya 720, maka dikurangkan sisanya 240 ya. Persediaan akhir triwulan kedua sama dengan persediaan awal triwulan ketiga. Kemudian dijumlahkan dengan pembelian, maka total persediaannya ya, total barangnya, bahan bakunya menjadi 1.190. Dikurangi kebutuhannya ya. Pada triwulan ketiga itu 960, maka sisanya persediaan akhirnya adalah 230. Persediaan akhir 230 ini menjadi persediaan awal di triwulan keempat. Ditambah pembelian di triwulan keempat itu 950 ya, totalnya material atau bahan bakunya menjadi 1.180. Digunakan untuk produksi 780, maka sisanya untuk persediaan akhir di triwulan keempat itu sama dengan 400 unit. Oke, silahkan.
Sudah? Sudah, Pak. Oke, kalau gitu ini yang terakhir ya. Ketika menggunakan moderat. Ya, jadi ketika menggunakan moderat, persediaan awalnya 200 ya, pembeliannya 950, maka total bahan bakunya 1150. Kemudian penggunaannya sesuai dengan kebijakan produksi yang moderat tadi 1050, maka dikurangkan ya. Jumlah bahan bakunya dikurangkan kebutuhan, sisanya menjadi 100. Persediaan akhir 100 menjadi persediaan awal triwulan kedua. Kemudian ini dijumlah dengan pembeliannya triwulan kedua 950 menjadi 1050, kebutuhannya 1050, ya kan? Maka persediaan akhirnya 0. Persediaan akhir 0 di triwulan kedua menjadi persediaan awal di triwulan ketiga. Nah, kemudian dijumlah dengan pembelian 950 menjadi kebutuhan total bahan bakunya yang tersedia 950 dikurangi kebutuhannya 750 masih tersedia 200. Persediaan akhir 200 menjadi persediaan awal triwulan keempat 200 ya, ditambah pembelian pada saat itu 950 menjadi 1150 dikurangi 750 menjadi 1400 sesuai dengan yang ini tadi ya. Nah ini ya, silakan dicatat.
Oke, sudah? Sudah, Pak. Oke ya, jadi materi anggaran material atau bahan baku kita akhir sampai di sini. Insya Allah minggu depan saya lanjutkan dengan biaya tenaga kerja langsung ya. Jadi setelah dulu proyeksi penjualan, kemudian dilanjutkan dengan produksi ya. Jadi produksi adalah dipengaruhi oleh penjualan, maka kemudian jumlah produksinya mengikuti jumlah penjualan. Selanjutnya produksi nanti kita jabarkan lagi. Hari ini ada minggu kemarin ya, sebelumnya, dan hari ini adalah anggaran persediaan material. Nanti minggu depan insya Allah kita lanjutkan dengan biaya tenaga kerja langsung dan biaya operasional pabrik. Jadi yang merupakan komponen harga pokok produksi itu ada bahan baku ya, ada biaya tenaga kerja langsung dan biaya operasional pabrik. Nah selanjutnya nanti kita lanjutkan dengan materi selanjutnya, termasuk nanti kenapa misalnya terjadi deviasi ya, penyimpangan antara anggaran dengan realisasi. Nah, nanti apa yang harus kita lakukan atau follow up-nya seperti apa. Ya, saya kira itu yang bisa saya sampaikan untuk pertemuan kali ini. Insya Allah ketemu lagi minggu depan. Saya minta maaf kalau ada yang kurang berkenan. Selamat sore dan terima kasih. Sore, terima kasih Pak. Terima kasih, Pak.